Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, kali ini saya akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi dua variabel. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi saya. Yuk kita lihat langsung videonya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum ini disebutnya sebagai nilai ekstrim. Sedangkan nilai ekstrim sendiri itu ada dua, yaitu nilai ekstrim global dan juga nilai ekstrim lokal. Nah, antara nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal nanti akan saya tunjukkan melalui gambar agar lebih jelas mana yang global dan mana yang lokal. Oke, sebelumnya kita lihat dulu definisi nilai ekstrim global, yaitu yang pertama adalah kapan dia muncul maksimum global, yaitu ketika Fp0 lebih dari Fp ya, untuk setiap P anggota bilangan S, yaitu elemen pada S. Nah, apa itu S? Yaitu S itu adalah bidang, yang bidang di dalamnya terdapat bilangan-bilangan kuadrat atau persamaan-persamaan kuadrat. Nah, maka F mendefinisikan S ke R dan P0 adalah elemen dari S. Nah, kapan akan muncul nilai minimum global? Yaitu ketika Fp0-nya kurang dari Fp untuk semua nilai P elemen S. Gitu. Nah, nilai Fp0 ini disebutnya adalah nilai ekstrim global. Apabila Fp0 merupakan nilai maksimum global atau minimum global. Nah, yang tadi, jika memenuhi syarat Fp0-nya lebih dari Fp, maka itu adalah nilai maksimum global. Dan jika Fp0-nya kurang dari Fp, maka itu adalah nilai minimum global. Nah, sekarang definisi untuk nilai ekstrim lokal. Nah, kapan disebut nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal? Nah, kalau untuk nilai maksimum lokal, syaratnya adalah Fp0-nya lebih dari Fp. Nih ya teman-teman, Fp0-nya lebih dari Fp. Untuk setiap P elemen N irisan S. Nah, ini nih yang kuncinya ada di sini. Ada di P elemen N irisan dari S. Artinya N ini adalah bagian dari S. Kalau yang global tadi P elemen S. Kalau yang di lokal P elemen N irisan dengan S. Nah, begitu juga dengan yang nilai minimum lokal, yaitu Fp0 kurang dari Fp untuk semua P elemen N irisan dengan S. Nah, ini sebetulnya syaratnya sama dengan yang global, tetapi kalau yang global itu P elemen S dan untuk lokal P elemen N irisan dengan S, seperti itu. Nah, nilai Fp0 ini disebut nilai ekstrim lokal apabila Fp0-nya merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya, bedanya gimana sih yang global dan mana yang lokal. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan gambar, mana yang global dan mana yang lokal, mana yang maksimum dan mana yang minimum. Di sini ada dua gambar ya teman-teman, sebetulnya ini gambarnya sama. Nah, kita lihat dulu nih yang global. Di sini kan ada puncak ya kan. Di sini ada puncak, di sini juga ada puncak kan. Sebetulnya dua-duanya ini adalah nilai maksimum karena dia terbukanya ke bawah dan puncaknya ada di atas. Nah, ini disebutnya nilai maksimum. Nah, kenapa globalnya yang diambil yang ini?
karena ini yang paling tinggi atau yang paling juara. Jadi kalau kita lihat ini itu adalah juara internasional, yang ini tuh hanya juara nasional gitu loh teman-teman. Jadi di sini yang paling tinggi ini disebutnya maksimum global. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini disebut apa? Maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, ini adalah disebut maksimum. Nah, maksimum lokal. Seperti ini ya. Maksimum lokalnya yang ini, gambar yang ini. Karena kenapa? Yang ini lebih rendah daripada yang ini. Nah, yang ini disebutnya adalah maksimum global. Gitu. Nah, untuk yang minimum berarti puncak-puncak yang berada di bawah, yang begini, yang puncaknya di bawah. Nah, ini disebut minimum. Nah, minimum berarti kan ada lokal dan ada global. Nah, kita lihat nih. Dari grafik yang sebelah kanan, ini adalah puncak bawah yang paling tinggi. Di sini juga ada puncak juga ya kan nih di sini. Tetapi dia paling tinggi atau enggak, paling curam atau enggak gitu. Nah, yang ini kan yang paling curam, maka disebutnya yang global minimum. Nah, ini kan enggak terlalu curam ya, karena ada yang lebih curam dari yang ini, maka yang ini disebut minimum lokal. Nah, seperti yang ini, minimum lokal. Nah, yang ini disebutnya maksimum lokal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada dua, ada global dan ada lokal. Nah, teoremanya gini. Kapan sih fungsi tersebut memiliki nilai maksimum dan nilai minimum? Yang kedua-duanya memiliki, yaitu nilai maksimum atau minimum, ketika fungsi tersebut kontinu pada sebuah himpunan ya. F ini suatu fungsi tersebut kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas. Ini ya fungsinya. Kalau dia tertutup dan juga terbatas, sudah pasti dia memiliki nilai maksimum dan nilai minimum global pada S. Tetapi letak titik maksimum dan nilai minimumnya itu berbeda lokasi. Gitu. Nah, ini di sini saya kasih catatan. S tertutup. Kapan sih dikatakan tertutup? Berarti S memuat titik-titik berbatasannya. Nah, kalau yang terbatas yaitu berarti S termuat dalam suatu cakram atau daerah O, R, yaitu lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari di R untuk suatu R lebih dari 0 atau jari-jarinya yang bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, berikut akan saya buatkan gambar ilustrasinya seperti apa sih yang tertutup dan terbatas itu. Nah, kita coba membedakan yang seperti apa sih yang tertutup dan terbatas. Kita buat dulu ya, tertutup dan terbatas. Nah, saya buatkan ilustrasi gambarnya. Kan di sini ada lingkaran yang berjari-jari R. Nah, gini, ini daerahnya tertutup atau tidak? Yaitu tertutup. Terbatas atau tidak untuk jari-jari yang berhingga. Nah, di sini ini masih bisa muncul jari-jari lagi. Maka di sini tidak terbatas. Nah, saya buatkan ilustrasi gambar lagi, yaitu yang sini. Kemudian di sini ada garis putus-putus, berarti ini tertutup atau tidak? Tidak tertutup ya, jadi ini tidak tertutup. Nah, seperti apa sih yang tertutup dan terbatas? Yaitu garis, kita buat dulu grafiknya, misalnya kurvanya seperti ini. Nah, ini kan benar-benar tertutup ya, maka ini disebutnya tertutup dan terbatas gitu. Sekarang pertanyaannya adalah
kapan nilai ekstrim itu muncul, yaitu pada titik-titik kritis. Nah, titik kritis itu ada 3. Yang pertama adalah titik-titik perbatasan atau daerah asal. Nah, yang dimaksud dengan titik-titik perbatasan itu, misalkan di sini kita punya daerah, kita bikinnya agak bagus. Nah, misalkan di sini kita punya grafik linier. Nah, di sini, dan di sini. Misalnya di sini ada 0, di sini adalah 1. Maka daerah perbatasan itu yaitu sini. Dari mulai 0 sampai 1. Nah, itu disebut sebagai titik-titik perbatasan. Nah, yang kedua yaitu titik-titik stasioner, yaitu di mana F mempunyai turunannya 0, yaitu F, X, Y-nya sama dengan 0. Kemudian F, Y, X, Y-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa juga kita sebut sebagai gradien. Gradiennya itu sama dengan 0, maka disebut sebagai titik stasioner. Nah, yang ketiga adalah titik-titik singular, yaitu titik di mana F tidak mempunyai turunan. Nah, jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita akan latihan soal. Oke, sekarang kita contohnya fxy sama dengan x kuadrat min 2x plus y kuadrat plus 4. Nah, berarti kita cari gradiennya dulu. Fx, x, y sama dengan 0. Dan fy, x, y-nya sama dengan 0. Berarti di sini turunan x-nya berapa? Berarti kan 2x min 2 sama dengan 0. Berapa nilai x-nya? Yaitu 1. Nah, untuk turunan y-nya berarti setengah y sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini berarti titiknya berapa? 1 dan 0. Nah, apakah 1 dan 0 ini merupakan titik stasioner? Yaitu, coba kita substitusikan dulu ke fungsi di sini. F 1,0 sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah 0. Berarti min 1. Nah, ini kita kasih tanda dulu ya. Nih, min 1. Berarti F 1,0 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan dengan F xy sama dengan x kuadrat min 2x ditambah y kuadrat per 4. Kita cari nilai titiknya. F x, y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah y kuadrat per 4. Nah, gimana cara memfaktor ini? Yaitu harus x kuadrat min 2x ditambah 1 ditambah y kuadrat per 4 dikurang 1. Kenapa harus ditambah dan dikurang? Karena plus 1 dan min 1 ini hasilnya 0. Berarti tidak akan berubah nilai dari fungsi tersebut. Berarti bagaimana? Berarti yang ini x min 1 kuadrat ditambah dengan apa? Y kuadrat min 4 min 1. Berarti di sini berapa nilai x di sini? Maka untuk nilai f x, y-nya di sini pasti akan selalu positif. Karena untuk yang ini ya, yang saya lingkarin di sini. Nih, tarik ke sini. Berarti kan di sini x min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti kan x min 1 sama dengan 0. Maka x-nya selalu 1 kan. Nah, yang satu lagi y kuadrat per 4 min 1 sama dengan 0. Berarti y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, berarti y kuadrat sama dengan 4. Y-nya sama dengan 2. Nah, ini akan selalu positif. Kalau dia positif, maka fx, y, maka f x, y lebih dari sama dengan f x0, y0.
Maka di sini ini kan positif, sedangkan yang tadi adalah min 1. Nih, min 1 yang ini. Maka di sininya lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, artinya ini titik ekstrimnya apa? Nilai minimum global. Oke? Nah, seperti ini. Nah, dapatin nilai minimum global itu adalah kriteria yang tadi, bahwa fx, y-nya harus lebih dari sama dengan fx0, y0, atau fx0, y0-nya kurang dari fx, y. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih contoh yang berikutnya. Jangan kemana-mana dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini x, y-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat. Nah, berarti turunan fx-nya berapa? Fx, x, y-nya sama dengan berapa? 0 ya. Nah, ini turunannya adalah 2x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0. Kemudian fy, x, y-nya sama dengan 0. Berarti turunan y-nya adalah 2y sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 0. Nah, kalau titik stasionernya itu adalah 0,0, maka ini tidak memiliki nilai maksimum atau minimum. Jadi nggak punya dua-duanya nih teman-teman. Nah, disebutnya sebagai titik apa? Yaitu titik pelana. Nah, gitu. Karena ini 0,0 berarti tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum, disebutnya adalah 0,0 atau disebut juga dengan saddle. Gitu. Paham ya? Nah, kalau nggak paham, nanti boleh ditanya kok di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, teman-teman? Nah, sekarang catatannya adalah, jadi jangan selalu jadikan titik stasioner itu adalah titik ekstrim, karena tidak semua titik stasioner itu merupakan titik ekstrim. Nah, nanti gimana caranya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu ada syaratnya, ada catatan tertentu yang akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar saya makin rajin untuk bikin videonya.